Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Optim Salim. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat Jumat dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita ke pembahasan video kali ini, mari kita panjatkan salawat kepada Nabi baginda Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sahabat-sahabat semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta umur yang panjang. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini, saya akan tentang tanda-tanda orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat dari orang yang merendahkan diri dengan sholatnya, karena besaranku yang tidak menyombongkan diri kepada makhlukku, yang tidak mengulangi maksiat kepadaku, yang mengisi sebagian siang dengan berzikir kepadaku, yang menyayangi orang miskin, orang dalam perjalanan, wanita yang tinggalkan suaminya, dan yang mengasihi orang yang ditimpa musibah. Cahayanya bagaikan cahaya matahari, aku lindungi dia, yang kekuasaanku, aku perintahkan malaikat menjaganya, aku jadikan cahaya dalam kegelapannya, aku berikan ilmu dalam ketidaktahuannya. Perumpamaannya dibandingkan dengan makhlukku yang lain adalah seperti perumahan Firdaus di surga. Halaman 119. Dari hadis qudsi di atas dapat kita simpulkan tanda-tanda orang yang terima sholatnya. Ada beberapa hal yang perlu kita tahu bagaimana sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dia merendahkan diri dengan sholatnya karena kebesaranku. Sholat yang diterima ialah sholat yang dilakukan dengan penuh tawadu karena kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan orang ini kusuk hatinya, akan kusuk jugalah seluruh tubuh. Putuskan semua cabang hati yang berkaitan dengan dunia, kata Rasulullah SAW. Sholatlah, sholat perpisahan. Sholatlah, sholat yang mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ini. Kekusukan tidak akan pernah tercapai bila kecintanya pada dunia menguasai hati. Allah tidak akan terasa bila urusan dunia menjadi pusat perhatian. Diriwayatkan bahwa Ali bin Husain bila beliau wudhu, pucat wajahnya seakan-akan menghadapi sesuatu yang menakutkan. Ketika ditanya apa gerangan yang menimpa ketika wudhu, ia menjawab, tahukah kamu di hadapan siapa aku akan berdiri? Ali bin Husain ingin mengingatkan kita bahwa waktu sholat kita berhadapan dengan Allah yang Maha Besar. Seorang di antara tabi'in, Khalaf bin Ayyub, membiarkan lalat yang hinggap pada tubuhnya ketika ia sholat. Ketika ditanya bagaimana ia bisa tahan menghadapi gangguan lalat, Khalaf menjawab, aku dengar penjahat-penjahat tahan dicambuki seperti raja dan bangga atas ketahanan mereka. Mengapa aku tahan terhadap lalat, padahal aku berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin? Inilah orang-orang yang tawadu, inilah orang-orang yang tawadhu biha il ujmati, yang merendahkan diri karena kebesaran. Inilah orang-orang yang sholatnya diterima Allah karena mereka merasa rendah di hadapan Allah. Hilang juga kesombongannya terhadap sesama manusia. Semua makhluk tidak berarti di depan Rabbul Izzati. Yang kedua, dia tidak menjombongkan diri kepada makhlukku. Tawadunya dalam sholat melahirkan rendah hati dalam pergaulannya dengan sesama manusia. Kekuasaan tidak menyebabkan ia sombong, karena ia tahu bahwa kekuasaan adalah amanat Allah. Kekayaan tidak menyebabkan memperbudak orang lain, karena ia tahu bahwa harta hanya titipan Allah. Pengetahuan tidak membuatnya tinggi diri, sebab ia tahu bahwa pengetahuannya tidak seberapa dibandingkan dengan luasnya ilmu ilahi. Orang yang sholatnya diterima tidak akan merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong, walaupun hanya sebesar debu saja. Dan yang ketiga, dia tidak mengulangi maksiat kepadaku. Dalam hidup, sekali waktu kita pernah jatuh ke dalam maksiat, kecil atau besar. Mungkin pernah kita palsukan angka dalam kwitansi. Mungkin pernah kita berdusta kepada orang lain. Mungkin kita pernah menyakiti hati tetangga. Mungkin pernah kita menempatkan jabatan untuk memperdaya diri.
Bahkan mungkin pernah kita menyebabkan orang lain menderita adalah barang siapa sholatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka sholatnya hanya menambah dia jauh dari Allah saja. Dan yang keempat, dia mengisi sebagian siangnya untuk berzikir kepada. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak pada diriku. Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang teguh untuk selanjutnya." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Usahakanlah lidahmu selalu basah menyebut nama Allah. Jangan biarkan lidahmu kering tanpa menyebut nama Allah. Berzikir bukan saja disyariatkan setelah sembahyang, melainkan juga pada setiap saat, ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring." Pada satu majlis saja, sahabat menemukan Rasulullah membaca istighfar 100 kali. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah, tentramlah hatinya. Quran hadis ayat 13-28. Dan yang kelima, dia menyayangi orang miskin. Orang dalam perjalanan, wanita yang ditinggalkan suaminya, dan mengasihi orang yang mendapatkan musibah. Sholat yang diterima Allah tampak bekasnya dalam kehidupan orang yang melakukannya. Islam bukan saja datang untuk menegakkan akidah dan ibadah, melainkan juga membela manusia yang lemah, fakir miskin, orang yang kehabisan bekal, janda yang tinggalkan suaminya, dan orang yang menderita. Orang kaya membuat sudut kecil di rumahnya untuk sholat tahajud di malam hari. Tidak diterima sholatnya bila ia membiarkan tetangganya mati kelaparan, bila tidak tersentuh hatinya oleh penderitaan orang lain, bila acuh tak acuh saja terhadap masalah kemiskinan bangsanya. Tidak akan masuk surga orang yang kenyang padahal tetangganya kelaparan di sampingnya, kata Rasulullah. Sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kelima ciri itu dijalankan, maka Allah berfirman, cahayanya bagaikan cahaya matahari, akan lindungi dia dengan kebesaran, akan suruh malaikat menjaganya. Aku berikan cahaya ketika dia kegelapan, aku berikan ilmu ketika ia kebingungan. Orang semacam itu seperti berada di dalam firdaus surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang beriman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang sholatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita adalah salah satunya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang beriman, semoga pembahasan video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan juga jika ada kesalahan dalam tutur kata atau pembahasan video kali ini, tolong dimaafkan. Dan jika bermanfaat, tolong share sebanyak-banyaknya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.